Prabowo akui terinspirasi keberhasilan program Singapura. Menyapa Indonesia Spesial Relaunch Simpo TV. Pemerintah disebut bakal naikkan gaji ASN. Pelaku pembunuhan nelayan di Muara Angke ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Pasti. Apa kabar hari ini? Hari ini baik luar biasa. Kayaknya agak beda ya Sally hari ini ya. Kenapa itu Pasti? Senyumnya, sumringahnya beda banget. Kelebaran senyumnya semakin lebar. Ada apa sih sebenarnya Sally? Ada yang kabar bahagia nih Apa Pasti. sih kabar Dimana bahagianya? TV kita, Simpo Betul. TV akhirnya merilaunch program-program terbaru dan Wow, tampilan yang baru luar pastinya. biasa. Selain program baru, harapan baru, tentunya kita akan selalu maju terus ya Sally ya. Apalagi Simpo TV ini sudah banyak sekali beragam informasi yang menarik, program-program juga banyak sekali yang menarik seperti itu ya. Berita-berita hiburan pun juga akan selalu kita hadirkan untuk pemirsa di rumah. Dan tentunya pemirsa informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto mengaku terinspirasi dengan program unggulan Singapura seperti perumahan murah dan membentuk Danantara sebagai lembaga investasi seperti Temasek. Dalam lawatannya ke Singapura pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyaksikan penandatanganan 3 MOU dengan Singapura terkait energi bersih, CCS, lintas batas dan juga kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mencontoh sejumlah program unggulan dari Singapura. Salah satunya adalah program perumahan murah untuk rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan 1 juta rumah tapak dan rumah susun yang akan ditargetkan selesai pada 2025. Selain perumahan, Prabowo juga menyoroti pendirian Danantara, lembaga investasi milik Indonesia yang terinspirasi dari Temasek milik Singapura. Danantara dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. I think Singapore has initiated many successful policies. First of all, the housing, the low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue the initiatives of President SBY and President Joko Widodo. We're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Another achievement of Singapore that we copy with pride is your sovereign wealth fund, Temasek. So a few months ago, we initiated our own sovereign wealth fund, which we call Danantara. Danantara means the future energy of Indonesia. So actually, we are doing this for the future generation of Indonesia. Dalam kunjungan ke Singapura, Indonesia dan Singapura juga menandatangani 3 MOU terkait energi ramah lingkungan. Kesepakatan tersebut mencakup perdagangan listrik bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merespon tanggapan dari masyarakat dengan mengungkapkan hal tersebut masih dalam tahap penyesuaian dari segala aspek. Hal ini tentunya terus dilakukan mengingat harga lahan tanah di perkotaan tergolong tinggi serta jumlah masyarakat yang juga cukup besar.
Usai menerima respon negatif dari masyarakat mengenai desain rumah subsidi di perkotaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, menegaskan hal ini berupa opsional dan sementara. Dirinya menambahkan gejolak tinggi yang terjadi di media sosial menjadi hal yang positif bagi Kementerian PKP, di mana desain ini masih bersifat usulan oleh salah satu pengembang. Adapun desain rumah ini merupakan karya dari salah satu pengembang di Indonesia, Lipo Group, di mana untuk ukuran tipe rumah yang diusung memiliki dua tipe, yakni 23 meter persegi dan 14 meter persegi. Nantinya, Kementerian PKP akan memutuskan regulasi melalui keputusan Menteri, guna menentukan standar rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perdebatan di ruang media, di kemudian sosial media dan lain-lain, itu hal yang sangat buat kami di Kementerian PKP, kami menyikapi dengan sangat positif gitu loh. Toh ini kan juga barang regulasinya belum ditetapkan. Dengan itu kita kemudian mengidentifikasi, masukannya begini gitu ya. Kemarin ada masukan yang bagus nih, Bu, ini buat sejadah sholat gimana, makanya oke, berarti ada yang harus kita sesuaikan. Jadi sangat terbuka gitu uji publiknya gitu ya, masyarakatnya ini sangat-sangat kita perhatikan lah masukan-masukannya sampai nanti di akhir kemudian kita ada titik kesepakatan. Desain ini dapat diterima dengan calon pembeli atau masyarakat MBA tadi, juga dapat bisa dibangun oleh asosiasi pengembang untuk para pengembang, termasuk dalam konteks pembiayaannya gitu kan. Jadi kita akan terus lakukan membuka masukan dari seluruh stakeholder ini. Untuk lokasi lahannya sendiri, Kementerian PKP menyerahkannya kepada pihak pengembang dengan menitik beratkan harus berada di kawasan metropolitan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Max, juru kamera, Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau desain rumah operasional karya pengembang Lipo Group. Adapun desain rumah ini juga memiliki dua tipe rumah, yakni desain 1 dan 2 tempat tidur. Dan untuk harga dan ukuran minimalnya saat ini Kementerian PKP ini tengah berdiskusi bersama sejumlah asosiasi pengembang di Indonesia. Lalu bagaimana pemirsa tampilan desain rumah yang masih bersifat opsional ini? Berikut liputan dari jurnalis Sinpo TV, Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Ya pemirsa, ini merupakan desain rumah alternatif bersubsidi yang nantinya akan diberikan ataupun yang akan nanti diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di mana saat ini melalui layar yang Anda sedang saksikan, di mana rumah alternatif bersubsidi ini yang saat ini sedang Anda saksikan ini berukuran 14 meter persegi. Lalu bagaimana melihat isi dari desain rumah opsi bersubsidi ini? Mari ikuti saya bagaimana melihat dari dalam rumah alternatif ini. Memang untuk unit dari rumah alternatif bersubsidi ini adalah yang tipe 1 kamar tidur, di mana memang dengan luas bangunan ini seluas 14 meter persegi, dengan luas tanah ini memang seluas 25 meter persegi. Dan juga dari pihak yang mengusulkan desain rumah ini, yaitu Lipo Group, dan juga dari Kementerian PKP ini membeberkan ataupun menginformasikan bagi masyarakat, memang dari harga 100 juta rupiah, Anda masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah bersubsidi, Anda dapat menjadi salah satu opsi pilihan, di mana memang untuk ukuran rumah ini 14 meter persegi, namun sesuai dengan draft dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini seluas 18 meter persegi. Dan nantinya untuk desain rumah ini itu masih berstatus opsional, mengingat memang untuk standar dari luas bangunan ini dari Kementerian PKP ini memang masih seluas 18 meter persegi, dan masih belum dapat diketok secara pasti untuk luasnya seluas berapa, dan juga harganya nanti akan di mana. Dan pemirsa, terkait dengan desain rumah bersubsidi ini yang alternatif ini memang nantinya akan harga 100 juta ini tergantung dari harga tanah di masing-masing kawasan kota
metropolitan seperti kawasan kota metropolitan di Bandung, kemudian juga di Surabaya dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk memiliki rumah alternatif bersubsidi seperti desain rumah yang diberikan ataupun yang disalurkan oleh Lipo Group? Dan dari Jakarta, Max Juru Kamera, Ajizul Hakim, Tim Liputan, Sinpo TV. Ya, Sally dan juga pemirsa terkait dengan adanya pemberitaan desain rumah subsidi yang ada di Indonesia ini juga kalau kita ketahui banyak sekali respon yang cukup negatif dari masyarakat Indonesia terkait dengan adanya salah satu pihak yang memang kok seperti ini sih desainnya, kok harus begini sih desainnya. Tapi kalau kita ketahui dari Menteri PKP ataupun dari Dirjen PKP juga sempat mengatakan bahwa ini akan diregulasi kembali, ini juga akan dikasih tahu juga kan, ini juga sudah ada 2 tipe dan ini juga sudah diberikan desain opsional untuk pemirsa ataupun untuk orang-orang yang memang akan menggunakan rumah subsidi tersebut, dan ini juga salah satu desainnya juga akan kembali diregulasi, terus juga akan diperbaiki, dan sehingga apapun komentar negatif dari masyarakat Indonesia ini tidak akan terjadi lagi karena sudah ada pengembangan dan juga sudah ada perbaikan dari pemerintah. Betul, memang nantinya di rumah subsidi ini akan ada 2 tipe tanah, di mana ada di ukuran 14 meter persegi dan juga ada 23 meter persegi. Kita ketahui bahwasanya nantinya masyarakat ini akan mendapatkan rumah ataupun tanah dengan ukuran yang sesuai dengan ekonominya masing-masing, dan untuk penempatan lokasi dari rumah subsidi ini akan dibahas apakah memang nantinya ada di lokasi di metropolitan atau memang di lokasi-lokasi tertentu. Ini masih akan dibahas spesifik karena kita ketahui dibangunnya rumah subsidi ini memang ditujukan untuk masyarakat yang memang kurang mampu untuk membeli rumah, dan ini menjadi salah satu cara agar masyarakat memiliki hunian yang layak dan juga aman pastinya. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan salah satu program pokok dari Presiden Prabowo Subianto ialah mengenai swasembada pangan. Salah satunya adalah susu. Dan susu salah satu investasi jangka panjang untuk masyarakat Indonesia pada acara Hari Susu Nusantara 2025 yang berlangsung di Jakarta 15 Juni 2025. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 280 juta jiwa, potensi konsumsi susu di Indonesia tentunya masih cukup besar. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan salah satu program pokok dari Presiden Prabowo ialah mengenai swasembada pangan seperti susu. Ia menyebut, Presiden tidak ingin ada masyarakat Indonesia yang kekurangan gizi, maka perlu adanya kerjasama antara swasta dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan peringatan Hari Susu Nusantara 2025 yang berlangsung pada hari Minggu 15 Juni 2025. Menko Zulhas juga memberi contoh dari negara tetangga di Asia seperti Seoul dan Beijing. Menurutnya, tinggi badan masyarakat di sana sudah mulai menyamai tinggi masyarakat Eropa. Faktornya tidak lain dan tidak bukan ialah karena dari konsumsi pangan yang baik. Untuk itu, Zulhas juga mengatakan bahwa susu bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga investasi jangka panjang yang merupakan salah satu langkah strategis dalam mempercepat kemajuan bangsa. Memang program pokok Bapak Presiden itu soal pangan dalam artian luas. Ada karbohidrat, ada protein, tentu termasuk susu yang sangat penting di dalamnya. Gitu. Dan ini tentu nggak bisa pemerintah sendiri, tapi kita mesti bersama-sama. Nah, tentu pemerintah juga swasta dan masyarakat. Adapun dalam peringatan Hari Susu Nusantara itu, turut hadir Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, yang mengisi sesi gelar wicara dan jalan santai. Anak saya biasakan minum susu di samping lepas ASI sampai dengan hari ini. Dan tingginya anak kelas 2 SMP sudah 181 cm. Jadi ini membuktikan bahwa memang manfaat minum susu untuk menunjang pertumbuhan anak-anak kita. Oleh karena itu maka di Hari Susu Nusantara ini kita menganjurkan pada semuanya, terutama anak-anak, bahkan lansia tentunya dok ya, untuk minum susu tadi. Iya, jangan osteoporosis, jangan salah. Susu itu kan bukan cuma buat tumbuh kembang saja gitu, masih mesti dikejar yang lain. Intinya sekarang jangan keulang bahwa nggak bisa ketemu susu waktu masa kecil gitu ya Pak ya. Sehingga Kementerian Pertanian saya ini memiliki program meningkatkan populasi sapi perah kita. Baik yang ada saat ini kita dorong produksinya dengan inseminasi buatan, perbaikan genetik, dan yang penting lagi kita sedang menambah susu sapi perah kita dari luar. Tentu di samping produk susunya karena kita masih impor, kita juga mendatangkan sapi perahnya. Nah, targetnya 5 tahun ke depan adalah 1 juta ekor.
untuk keperluan percepatan produksi susu segar nasional kita. Karena di dalam susu banyak sekali terkandung manfaat. Dan itu sudah tercatat dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 21 dan beberapa surat yang lain juga. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa susu adalah minuman yang banyak mengandung manfaat untuk kita. Hari Susu Nusantara 2025 ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi industri persusuan nasional, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadikan susu sebagai bagian dari pola konsumsinya sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial senilai 6,37 miliar kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan. Dan penyaluran dilakukan di Mandapa Agung Ronggo Sukowati pada Minggu 15 Juni 2025 yang disaksikan oleh Bupati Pamekasan Kolilo Rahman dan juga Wakil Bupati Sukriyanto. Bantuan sosial tersebut terdiri dari beberapa program, antara lain program Keluarga Harapan atau PKH Plus dengan total anggaran 3,958 miliar yang diperuntukkan bagi 1.979 keluarga penerima manfaat. Gubernur Hovifah menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan tidak hanya melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Gubernur juga memberikan bingkisan berupa paket sembako serta oleh-oleh pasca ibadah haji seperti sajadah, jilbab, dan kurma kepada para keluarga penerima manfaat. Posisi hari ini sebetulnya punya kemampuan untuk bekerja, maka itu ada KIP Jawara, Jawa Timur Sejahtera. Ini program yang kita luncurkan 21 April kemarin. Nah, kita berharap bahwa semua program itu akan memberikan penguatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial. Jadi ada yang berupa bantalan sosial dan berupa bantalan ekonomi bagi masyarakat Pamekasan. Agus Istiqlal, Kepala Desa Berantai Pesisir Pamekasan menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Pemprov Jawa Timur kepada masyarakat di wilayahnya dan merasakan dampak baik dari bantuan Gubernur Jatim. Sebagai masyarakat desa merasakan ini dampak dari apa yang program-program bantuan, baik yang sifatnya ke desa ataupun langsung kepada masyarakat, ini luar biasa sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mampu memperbaiki ya status ekonominya. Semua bantuan yang pada hari ini sedang berlangsung ini sasarannya tepat dan memang sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini menjadi penyelamat bagi kami, menjadi energi baru bagi kami untuk pengembangan ekonomi di rumah ataupun dari lembaga desa masing-masing. Selain itu disalurkan pula bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD senilai 471,6 juta bagi 131 penyandang disabilitas berat. Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrim sebesar 571,5 juta bagi 381 penerima. Setiap penerima mendapatkan bantuan senilai 1,5 juta per tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi dan juga rasa bangganya terhadap kinerja petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar. Dan dari Bima Arya ini menyatakan bahwa Damkar dari Makassar ini layak menjadi percontohan sistem layanan darurat terpadu. Dalam kunjungan mendadak ke markas Pos Damkarmat Jumat 13 Juni 2025 di Jalan Ratulangi, hadir mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Wamendagri menyebut intensitas laporan warga yang masuk cukup tinggi, namun seluruhnya ditangani dengan cepat dan profesional oleh petugas di lapangan. Ia bahkan menyaksikan langsung kesiapan tim damkar di pagi hari. Selain memberikan apresiasi, Bima Arya juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memantau langsung perkembangan pelayanan publik di Kota Makassar. Menurutnya, Kota Makassar akan diproyeksikan sebagai percontohan nasional untuk sistem emergensi satu atap. Dalam tinjauan tersebut, Bima juga menerima laporan dari Kepala Dinas Damkarmat Makassar bahwa tim operasional ditargetkan bergerak dalam waktu 2 menit setelah alarm berbunyi. Ia menilai sistem tersebut sudah sangat baik. Bima Arya juga menyoroti sistem perlaporan darurat 112 yang sudah terkoneksi dengan WhatsApp dan operator aktif 24 jam. Ia berkomitmen mendorong pengembangan sistem yang lebih cepat dan mudah untuk masyarakat. Tim
Redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk membutuhkan pelayanan kemanusiaan, tentunya juga kita membutuhkan pelayanan yang cepat, pelayanan yang juga cukup tanggap, dan terkait dengan Damkar Mat sendiri, saya dan juga pemirsa ini dari Wamendagri telah meninjau di Kota Makassar bahwa beliau juga sempat mengapresiasi langkah dari Kota Makassar, apalagi dalam bidang terkait dengan penolongan manusia seperti pembakaran dan lain-lainnya. Dan kalau kita ketahui memang saya dan juga pemirsa ini langkah yang sangat luar biasa ya, terkait dengan pelayanannya juga sangat cepat, ini juga bisa diakses oleh pemerintah, juga sangat mudah sekali oleh masyarakat. Ini bisa jadikan sebuah contoh untuk kota-kota lainnya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan yang mudah dan juga cepat. Dan kita ketahui dari petugas pemadam kebakaran, ia bekerja tidak mengenal waktu, Festi. Apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat, dari petugas pemadam kebakaran langsung cepat bergerak untuk ke lokasi, menyerahkan ataupun melakukan penindakan yang sesuai yang memang diharapkan oleh masyarakat. Ini menjadi contoh juga bagi masyarakat ataupun profesi lainnya bahwasanya memang bekerja dengan sepenuh hati melayani masyarakat ini memang dapat diapresiasi. Dari Wamendagri juga menyatakan bahwasanya petugas pemadam kebakaran di Makassar ini bisa menjadi percontohan bagi petugas pemadam kebakaran lainnya di Indonesia. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Dan kita lanjutkan informasinya, di mana upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House Singapura ini menjadi awal rangkaian kunjungan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi, 16 Juni 2025. Tentunya pemirsa disambut langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan juga kerjasama strategis antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House pada Senin pagi 16 Juni 2025. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo dan Presiden Tharman berjalan berdampingan melewati karpet merah menuju Saluting Dais yang merupakan tempat utama upacara kenegaraan berlangsung. Proses upacara penyambutan kenegaraan secara resmi dimulai ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Majulah Singapura dikumandangkan dalam suasana yang hikmat. Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu di koridor foyer Parliament House sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antar kedua negara. Agenda kenegaraan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan courtesy call Presiden Prabowo kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam beserta delegasi masing-masing. Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo turut didampingi oleh beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, sekaligus CEO Danantara Ruslan Perkasa Ruslani, dan beberapa menteri lainnya. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang. Kunjungan kenegaraan ini juga merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemitraan regional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto juga mengaku terinspirasi program unggulan Singapura seperti perumahan murah dan membentuk Danantara sebagai lembaga investasi seperti Temasek. Dalam lawatannya ke Singapura, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyaksikan penandatanganan 3 MOU dengan Singapura terkait energi bersih, CCS, lintas batas, dan juga kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mencontoh sejumlah program unggulan dari Singapura. Salah satunya adalah program perumahan murah untuk rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembangunan 1 juta rumah tapak.
dan rumah susun yang akan ditargetkan selesai pada 2025. Selain perumahan, Prabowo juga menyoroti pendirian Danantara, lembaga investasi milik Indonesia yang terinspirasi dari Temasek milik Singapura. Danantara dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. I think Singapore has initiated many successful policies. First of all, the low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue. The initiatives of President SBY and President Joko Widodo, we're going full speed ahead. I am proud to say that I've got reports that we will be building 1 million apartments, low-cost housing this year. Another achievement of Singapore that we copy with pride is your sovereign wealth fund, Temasek. So a few months ago, we initiated our own sovereign wealth fund, which we call Danantara. Danantara means the future energy of Indonesia. So actually, we are doing this for the future generation of Indonesia. Dalam kunjungan ke Singapura, Indonesia dan Singapura juga menandatangani 3 MOU terkait energi ramah lingkungan. Kesepakatan tersebut mencakup perdagangan listrik bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman sebagai kerjasama strategis dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Dan kerjasama tersebut pemirsa mencakup dalam berbagai sektor, ini salah satunya ialah keamanan, pangan, dan juga teknologi pertanian. Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Singapura. Presiden Prabowo Subianto mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk kerjasama strategis antar kedua negara. Kerjasama itu mencakup berbagai sektor, salah satunya yakni di bidang ketahanan, bidang pangan, serta teknologi pertanian. Prabowo juga menyebut dirinya menyambut baik tawaran PM Singapura untuk membuka peluang transfer teknologi dalam teknologi pertanian yang modern. We have received updates on all progress under the 6 bilateral economic working groups. We have much progress and achievements in the development of special economic zones, agriculture, tourism, manpower, transportation. We look forward to close collaboration between Temasek and Danantara in all sectors, especially the sector of renewable energy, sustainable industrial zone, and the development of Batam, Bintan, and Karimun region on the low-carbon energy sectors and critical infrastructure. In our efforts to ensure Indonesia's food security, we welcome Prime Minister Wong's offer to open opportunities for technology transfer in modern agriculture technology, including urban farming and sustainable post-harvest practices. We welcome the signing of an MOU as a foundation for strategic cooperation in food safety and agricultural technology. Presiden Prabowo menyampaikan setidaknya ada 19 kerjasama yang disepakati pada pertemuan tahunan Leaders Retreat di Singapura.
Dalam bidang politik dan keamanan, kedua negara menegaskan kembali komitmen perjanjian kerjasama pertahanan secara penuh dan menyelesaikan rincian teknis untuk area pelatihan militer. Sementara dalam bidang ekonomi, Presiden mengungkapkan bahwa Singapura tetap menjadi investor utama bagi Indonesia. Dirinya menjelaskan sepertiga total investasi asing berasal dari Singapura. Untuk itu, ia mengabarkan ada 6 kelompok kerja ekonomi bilateral yang sudah mengalami kemajuan dalam progresnya. Selain itu juga kerjasama juga terkait kolaborasi antara Temasek dan Danantara di semua sektor. Di antaranya yaitu energi baru terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, pengembangan wilayah Batam Bintan, dan Karimun, sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting. Dari Singapura, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Sebuah momen istimewa mewarnai kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Parlemen Hall Singapura pada Senin pagi. Momen tersebut terjadi saat dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto ini memberikan nama anggrek dengan nama para Palante Dora Sigar Sumitro. Presiden Prabowo Subianto mengabadikan nama ibunya ke salah satu jenis anggrek di Singapura, yakni para Palante Dora Sigar Sumitro. Penamaan anggrek ini terjadi saat Presiden Prabowo melakukan serangkaian kunjungan kerjanya ke Singapura sebagai bentuk penghormatan tamu negara. Nama anggrek dipilih langsung oleh Prabowo untuk mengenang jasa ibunya yang telah merawat, mendidik, hingga kini menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Adapun penamaan itu juga menjadi simbol kedekatan personal sekaligus wujud penghargaan diplomatik dalam tradisi Singapura. I also thank you for coming to the airport and receiving me directly last night. Although I'm sure you have had a lot of activities as Prime Minister. I would like also to thank the President of Singapore for receiving me and my delegation. We had also a very productive meeting, a call, and I am very touched that I have been given the honor of naming a unique orchid. I was given the honor of nominating a name, and I nominated the name of my mother to give respect to her for having raised me, for having raised maybe a difficult boy in his younger days, but finally he became President of Indonesia. So, and Prime Minister, I'd like to admit to you that I spent some years as a boy here. I witnessed the early days of Singapore, and to be very frank, I've always admired the success of Singapore, and especially the success of the early leaders of Singapore. The leadership, statesmanship, and I think in real life, we are allowed to copy best practices. In school, we're not allowed to copy in our friends' homework or our friends' exam. But in real life, why not copy best practice, right? It's called copy with pride. Dari Singapura, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo juga mendorong kerjasama antara Temasek Holdings dan juga Danantara untuk pengembangan energi hijau dan kawasan industri berkelanjutan. Dan ia juga mengapresiasi investasi Singapura di Indonesia serta menekankan pentingnya adopsi praktik terbaik dari negeri tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong kolaborasi strategis antara Temasek Holdings dan Danantara, Sovereign Wealth Fund baru untuk Indonesia, untuk memperkuat kerjasama di sektor energi hijau dan kawasan industri berkelanjutan. Inisiatif ini disampaikan dalam pertemuan Leaders Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura. Prabowo menekankan bahwa Danantara akan menjadi energi masa depan Indonesia dengan fokus pada investasi jangka panjang, khususnya proyek transisi energi bersih dan pembangunan kawasan industri ramah lingkungan. Ia juga mengapresiasi kontribusi besar Singapura dalam investasi langsung ke Indonesia yang pada tahun lalu mencapai 1/3 dari total foreign direct investment. We look forward to close collaboration between Temasek and Danantara in all sectors, especially the sector of renewable energy, sustainable industrial zone, and the development of Batam, Bintan, and Karimun region on the low carbon energy sectors and critical infrastructure. Thank you for the confidence that you have in us, and we would like to continue strengthening this collaboration and this partnership. So I learned this, and I think Singapore has initiated many successful policies. Selain isu ekonomi, Prabowo menyoroti pentingnya adopsi praktik unggulan dari Singapura seperti pembangunan hunian terjangkau, pengelolaan dana negara, dan diplomasi berbasis budaya. Dalam momen simbolis, Prabowo diberi kehormatan menamai anggrek spesial dengan nama ibundanya sebagai penghormatan atas kasih sayang dan perjuangan seorang ibu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, untuk menjadi negara yang maju tentunya juga kita memerlukan inovasi-inovasi baru dan juga penyuluhan-penyuluhan ataupun bantuan-bantuan terkait dengan inovasi tersebut. Kalau kita ketahui Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi langkah dari Singapura, apalagi kalau kita ketahui Singapura adalah negara yang sangat maju ya. Betul. Dari segi pendidikan, teknologi, ini sudah banyak sekali yang modern. Banyak sekali yang kita apresiasi, salah satunya adalah terkait dengan investasi yang ada di Singapura ini sangat luar biasa sekali, sangat tinggi sekali. Bukan untuk maksud meniru, tapi juga kita untuk hal-hal yang baik ini bisa kita contoh. Betul. Kita ketahui bahwasanya di Singapura ada Temasek dan di Indonesia ada Danantara. Di mana memang kita ketahui Danantara adalah badan yang mengelola investasi yang nantinya investasi ini akan dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan juga industri hijau. Kita berharap bahwasanya memang ini Danantara dapat dikelola dengan baik agar nantinya pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik menuju Indonesia maju, karena kita ketahui Singapura sudah berinvestasi di Indonesia, bahkan tidak hanya Singapura, ini juga ada Arab Saudi dan negara-negara lain. Pastinya ini akan mendukung Indonesia emas yang akan terwujud di 2045 Fest. Apalagi kalau kita ketahui, saya dan juga pemirsa, Prabowo Subianto selalu melakukan lawatannya ke beberapa negara, salah satunya tentu hubungan bilateral, kerjasama, nota kesepahaman, ataupun tekan-tekan MOU yang lainnya. Dan ini juga salah satunya adalah salah satu bentuk untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kalau kita ketahui di Singapura banyak sekali orang-orang yang sejahtera. Bagaimana caranya di Indonesia ini bisa sejahtera? Maka dari itu Presiden Prabowo
Prabowo Subianto melihat apa saja aspek yang dilakukan oleh Singapura. Betul. Salah satunya menghadirkan Danantara, terus juga kita juga sudah ada rumah gratis seperti itu, rumah subsidi, sekolah gratis, yang mana sebelumnya memang ini kita ketahui, kita contoh dari negara Singapura. Mudah-mudahan dari Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan lawatannya ke berbagai negara ini selalu memberikan dampak yang positif untuk kita semua, dan juga selalu memberikan kabar bahagia, kabar gembira, dan juga kejutan-kejutan yang sangat menarik untuk kita semua. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Dan Sidang pemirsa, ada informasi yang gembira pastinya untuk kita semua, di mana Simpo TV ini melakukan relaunch dalam rangka menyajikan tampilan dan juga program-program baru yang lebih menarik, dinamis, dan juga terpercaya. Sejumlah tokoh dan pejabat pun yang hadir dalam acara relaunch pun berharap Simpo TV dapat menjadi media televisi yang bisa menjangkau masyarakat luas, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dalam rangka menyajikan wajah baru dan tentunya dengan berbagai program yang variatif, Simpo TV menggelar acara relaunching dengan tema Menyapa Indonesia Special Relaunching Simpo TV pada Senin 16 Juni 2025. Tidak hanya tayangan berita, Simpo TV juga hadir dengan berbagai program variatif, mulai dari program entertainment dan sport yang pastinya untuk menghibur masyarakat. Selain menyajikan informasi yang tentu edukatif dan program-program yang menghibur, Simpo TV menjadi satu-satunya TV nasional yang akan terdepan menjangkau wilayah 3T di seluruh Indonesia. Hal itu selaras dengan tagline baru Simpo TV yakni Matahari Indonesia. Tidak hanya hadir dengan program-program yang lebih variatif, Simpo TV juga hadir dengan tagline baru yaitu Matahari Indonesia. Dalam acara itu, turut hadir sejumlah tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Asbi, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto, hingga anggota DPR, serta Ketua KPI Pusat dan Ketua KPID sejumlah provinsi. Direktur Utama Simpo TV Aryawan melakukan secara langsung prosesi relaunching Simpo TV secara seremonial. Dalam sambutannya, Aryawan mengatakan, Simpo TV tidak hanya berfokus pada pemberitaan, melainkan program hiburan yang berkualitas. Karena memang ke depan anak-anak muda yang akan memimpin bangsa dan negara, dan kita anak-anak muda hari ini juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui stasiun televisi, kira-kira begitu, melalui media, sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045, ya, karena memang peran anak-anak muda itu sangat dibutuhkan, sehingga 98% karyawan tim daripada Simpo TV itu anak-anak muda. Kemudian Simpo TV ini juga kita tidak hanya berfokus pada siaran yang ada di kota-kota besar, tapi juga kita bersiaran di daerah tertinggal, terluar, terdepan, ya, pokoknya yang 3T, sehingga penyebaran informasi itu harapan kita adalah nyampe ke daerah-daerah perbatasan, nyampe ke daerah pelosok, sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima, dapat diserap secara utuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam acara relaunching Simpo TV, diramaikan berbagai hiburan, diantaranya penampilan dari Meli Guslau dan Dinda Gania. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu,
Pemirsa, Simpo TV melakukan relaunch dalam rangka menyajikan tampilan dan program-program baru yang lebih menarik, dinamis, dan terpercaya. Dan juga sejumlah tokoh dan pejabat pun yang hadir dalam acara relaunch pun berharap Simpo TV dapat menjadi media televisi yang bisa menjangkau masyarakat luas, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Direktur Simpo TV, Aryawan menyampaikan, relaunch Simpo TV dilakukan untuk menjadikan media tersebut lebih menarik dan terpercaya, juga lebih terintegrasi dengan masyarakat luas. Ia pun menyampaikan komitmen Simpo TV untuk menjangkau konektivitas di wilayah 3T agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan tayangan yang bermanfaat dan sajian informasi yang terupdate. Karena memang ke depan anak-anak muda yang akan memimpin bangsa dan negara, dan kita anak-anak muda hari ini juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui stasiun televisi, kira-kira begitu, melalui media, sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 ya, karena memang peran anak-anak muda itu sangat dibutuhkan, sehingga 98% karyawan tim daripada Simpo TV itu anak-anak muda. Kemudian Simpo TV ini juga kita tidak hanya berfokus pada siaran yang ada di kota-kota besar, tapi juga kita bersiaran di daerah tertinggal, terluar, terdepan, ya, pokoknya yang 3T, sehingga penyebaran informasi itu harapan kita adalah nyampe ke daerah-daerah perbatasan, nyampe ke daerah pelosok, sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima, dapat diserap secara utuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam acara relaunch menyapa Indonesia Simpo TV, juga turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Kepala Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi, Yofi Widianto, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Kabinet Merah Putih, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ubaidillah, dan sejumlah anggota DPR. Para pejabat yang hadir dalam relaunch menyapa Indonesia Simpo TV mengucapkan selamat atas relaunch Simpo TV dan berharap Simpo TV dapat menjaga integritas pemberitaan di media. Mengucapkan selamat atas relaunch Simpo TV, dan ini membahagiakan sekali tadi mendengar komitmen-komitmen yang disampaikan, yaitu juga untuk bersiaran sampai ke pelosok Indonesia termasuk daerah 3T, kemudian komitmen untuk memberikan pencerdasan anti hoax gitu ya. Jadi kita rasa memang di kementerian yang paling utama saat ini kita sedang tata bagi seluruh industri khususnya broadcasting adalah bagaimana menghadirkan berita-berita yang kredibel dan juga mencerdaskan masyarakat, dan sesuai dengan undang-undang penyiaran harus mempersatukan persatuan lah, mengutamakan persatuan Indonesia. Jadi saya rasa tadi semangat-semangat itu disuarakan dalam acara relaunch ini, karena itu kami ikut mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Simpo TV. Saya senang sekali ya melihat Simpo TV ada relaunching baru program-programnya supaya TV ini tayangannya lebih beragam, dan kita tetap berharapkan Simpo TV itu juga ikut melanjutkan nama besar yang dulu pernah dirintis oleh Harian Simpo untuk perjuangan demi kebaikan Indonesia. Jadi sesuai dengan zodiaknya yang lambangnya timbangan, sajikanlah berita-berita dengan timbangan yang adil. Kalau bagus, beritakan bagus. Kalau kurang bagus, silahkan beritakan yang tidak bagus. Terima kasih. Itu saja. Selamat sekali lagi kepada Simpo TV. Ya, kesannya ada penambahan variasi program ya, yang katanya tadinya persentase untuk newsnya itu lebih banyak. Sekarang 40% program hiburannya, jadi lebih banyak lagi untuk program hiburan, walaupun mungkin program newsnya itu lebih mendominasi. Tapi artinya karena memang bagaimanapun juga Indonesia sangat butuh program-program selain berita ya, gitu, selain berita. Jadi mudah-mudahan program-program ada hiburan, olahraga juga bisa mengisi hari-hari, terutama mungkin kalau yang menikmati acara televisi itu biasanya ibu-ibu mbak, ibu-ibu gitu, dan tentunya bapak-bapak di rumah. Kami berharap dengan relaunching Simpo TV pada hari ini dengan program-program baru, tidak hanya news tapi juga ada entertain dan sport,
Mudah-mudahan pemirsa Sinpo TV semakin banyak, dan tentunya bagi Sinpo TV program-programnya dari kualitas juga perlu diperbaiki. Panduan-panduan kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran harus dipedomani oleh teman-teman di Sinpo TV sehingga tayang-tayangannya nanti ke depan tidak melanggar aturan yang digunakan KPI maupun di instansi pers yang lain. Kita berharap bahwa dengan launching ini dengan suasana baru, maka tayangan-tayangan Sinpo TV yang tadinya belum tahu masyarakat terkait entertain maupun sport, maka nanti segera disampaikan terus-menerus sehingga harapannya ketika tahu masyarakat kita gemar sekali dengan olahraga, lalu juga dengan isu-isu hiburan, maka ini bisa menjadi meningkatkan pemirsa Sinpo TV yang hari ini juga disampaikan sudah menyebar ke sampai daerah-daerah 3T. Kami berharap Sinpo TV hadir di 3T adalah kepentingannya menyampaikan informasi dengan baik dan benar, memberikan hiburan yang juga bisa menjadi tuntunan, dan juga memiliki spot olahraga, tayangan olahraga yang kira-kira juga memberi semangat talenta-talenta muda yang ada di Indonesia juga semangat untuk mengambil inisiatif atau hobinya di olahraga sehingga mereka bisa menjadi atlet ke depannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa Sinpo TV memaksimalkan bonus demografi yang juga dimiliki Indonesia dengan memaksimalkan anak muda dalam membangun Sinpo TV ke depan. Hal itu dapat dilihat dengan hampir keseluruhan karyawan Sinpo TV berasal dari kalangan milenial dan juga Gen Z. Jadi yang pertama kita lihat bahwa memang Indonesia memiliki bonus demografi anak-anak muda yang luar biasa, dan ini menjadi hal yang kita harus berani mengambil peran. Karena memang ke depan anak-anak muda yang akan memimpin bangsa dan negara. Dan kita anak-anak muda hari ini juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui stasiun televisi, kira-kira begitu, melalui media. Sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045, ya, karena memang peran anak-anak muda itu sangat dibutuhkan. Sehingga 98% karyawan tim daripada Sinpo TV itu anak-anak muda. Wow, seru sekali Sally dan juga pemirsa, luar biasa sekali acara kemarin, sangat meriah, dimana juga ini dihadiri oleh Melly Goeslaw, terus juga ada Teteh Mulan dan juga beberapa pejabat tinggi lainnya yang hadir ikut memberikan inspirasi untuk kita semua dan juga memberikan sebuah aspirasinya terkait dengan bagaimana seharusnya media ini dikemas, bagaimana pemberitaan ini harusnya dikemas dan juga dipemberitakan seperti itu ya, seperti yang seperti katakan oleh Teteh Mulan, ini jangan termakan hoax seperti itu ya. Dan kalau kita ketahui memang Sinpo TV ini ada salah satu media yang sangat luar biasa, di mana ini pengemasannya sangat modern karena diisi dengan orang-orang ataupun anak-anak generasi milenial ataupun Gen Z maksud kami. Dan kalau kita ketahui memang ini juga akan dikemas dengan sangat modern mungkin, kekinian dan juga modernisasinya sudah ada di sini. Betul, dan berbicara soal generasi muda, kita ketahui bahwasanya memang Sinpo TV ini cocok untuk generasi muda sebagai wadah untuk belajar bagaimana dunia pertelevisian. Dan kita ketahui seperti yang diskusi oleh beberapa narasumber terbaik ya, yaitu Ketua PCO Hasan Nasbi, bahwasanya Sinpo TV adalah zodiak Libra. Artinya kalau kita ketahui Libra lambangnya adalah timbangan. Berharap bahwasanya Sinpo TV bisa menimbang-nimbang ya, menjadi mana pemberitaan yang baik, televisi yang pastinya baik, memberikan informasi yang kredibel dan juga akuntabel, dan pastinya tidak ada hoax di Sinpo TV. Dan pasti tetap keren ya nggak sih, karena kan anak-anak muda, meskipun diisi dengan anak-anak muda tapi kita masih tetap mengedepankan bagaimana caranya untuk mengemas berita perpolitikan, terus juga ekonomi dan hiburan lainnya. Ini akan semakin maju dan semakin keren pastinya. Nantikan berbagai program dari Sinpo TV yang memang baru di relaunch. Kita berharap bahwasanya memang akan melejit terus ya, yang memang di Sinpo TV ditayangkan bisa menghibur masyarakat dan mengedukasi masyarakat berbagai informasi yang ada di Indonesia. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana untuk mengatasi tantangan komunikasi publik di tengah era disrupsi informasi, 4 entitas media dan juga event besar antara Garuda TV, Indozone, dan On Us Asia menggelar talk show interaktif bertajuk bagaimana menghadapi medan perang baru, kognitif warfare, media, narasi, dan juga membangun persepsi. Adapun persoalan yang dibahas diantaranya mengenai manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi dan eksploitasi emosi kolektif yang menjadi senjata baru dalam konflik modern. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan pentingnya sinergi antara media dan pemerintah dalam menanggapi disrupsi informasi, termasuk fenomena disinformasi dan hoax yang kian marak. Menurutnya pemerintah dan media harus berjalan beriringan
untuk memastikan informasi yang sampai ke publik benar dan akurat. Jadi kami senang sekali melihat ada kolaborasi seperti ini dalam dunia informasi, dan memang di zaman seperti ini kolaborasi itu jadi mantra, jadi kata kunci, karena tidak ada satu entitas pun yang bisa menangani semuanya. Bahkan dalam bidang penyediaan informasi pun tidak ada satu media yang bisa melakukan semuanya. Jadi kolaborasi seperti ini saya rasa selain unik juga penting. Jadi ini kan bukan saling mengakuisisi perusahaan kan, tapi kerjasama. Nah ini bisa menjadi model yang bisa ditiru juga oleh pihak-pihak lain. Kalau selama ini kan akuisisi perusahaan, kalau sekarang ini sifatnya kolaborasi. Jadi mereka sudah meninggalkan era kompetisi menuju era kolaborasi, dan di masa depan saya rasa rumus ini yang akan menjadi tren dan menjadi sangat penting untuk menyehatkan dunia informasi kita, menyehatkan dunia pemberitaan kita, supaya masyarakat juga nanti mendapatkan hak azazinya, yaitu memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Talk show ini menjadi awal dari rangkaian kerjasama jangka panjang antara media, pemerintah, dan sektor koperasi untuk menciptakan ekosistem komunikasi publik yang terbuka, inklusif, dan sehat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Donor Darah Sedunia dan HUT Jakarta ke-498, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama PMI Jakbar menggelar donor darah bagi ASN serta PJLP di lingkungan Pemkot Jakarta Barat. Dan ratusan ASN Pemkot Jakarta Barat ini menyumbangkan 200 kantong darah ke Palang Merah Indonesia. Ratusan ASN Pemkot Jakarta Barat menggelar donor darah dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia dan ulang tahun Kota Jakarta ke-498 Senin siang. Kegiatan yang diikuti ratusan ASN itu menargetkan sedikitnya 200 kantong darah untuk disumbangkan ke Palang Merah Indonesia. Kegiatan donor darah menyasar para pegawai ASN dan PJLP di lingkungan Pemkot Jakarta Barat. Layanan ini digelar dengan maksud dan tujuan, selain tubuh menjadi sehat dan bugar, juga rasa kepedulian antar sesama. Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengharapkan dengan kegiatan kemanusiaan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan kantong darah. Menjelaskan kegiatan donor darah hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkot Jakarta Barat yang mana dalam perayaan atau peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-49, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan donor darah yang diikuti oleh seluruh jajaran ASN dan pegawai dari Dewan Pembinaan Kota Jakarta Barat yang alhamdulillah pada kesempatan baik ini dapat dilaksanakan, termasuk saya juga ikut. Ya, mudah-mudahan yang lain yang belum donor darah sekarang masih ada waktu Bu ya, sampai jam berapa? Ya, udah berjalan. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemkot Jakarta Barat, khususnya para ASN, ini merupakan salah satu sumbangsih kegiatan kemanusiaan untuk warga khususnya Jakarta Barat dalam rangka peringatan HUT Kota Jakarta ke-49. Targetnya berapa kantong darah, Pak? Berapa? 200 ya. 200 sekarang dapat? Belum, Pak, masih kira-kira. Ya, masih jadi target 200 kantong, ya kan? Mudah-mudahan khusus ASN doang atau sama? ASN dan pokoknya PJLP ya, termasuk juga P3K yang ada di lingkup Pemkot Jakarta Barat yang targetkan 200. Dari yang 200 itu kan nanti pada saat diambil darahnya nanti akan diperiksa mana yang layak untuk didonorkan, mana yang tidak. Nanti mungkin jumlahnya bisa berkurang. Yang jelas yang donor saat ini ditargetkan 200 dan sudah mencapai target, namun nanti darah yang bisa didonorkan nanti pasti akan berkurang karena akan diseleksi sesuai dengan hasil pengecekan di lab mana yang layak untuk didonorkan atau tidak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji para hakim di tanah air. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di kehakiman tanah air saja pemirsa, namun Yusril ini menegaskan bahwasanya Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi hakim menjadi hal yang pertama.
Usai pengumuman kenaikan gaji para hakim Indonesia mencapai 280% oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan, kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di lembaga kehakiman saja. Dirinya menerangkan bahwa fokus utama Presiden Prabowo dalam hal kenaikan ini menyoroti kondisi para hakim di Indonesia, usai banyaknya kasus penyuapan yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menaikkan gaji para hakim hingga 280% tersebut terurai dari golongan hakim baru dan golongan terbawah. Ya baguslah kalau hakim dinaikkan dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Jadi sabar aja dulu ya. Dengan merespon kenaikan haji para hakim di Indonesia oleh sejumlah pihak, diharapkan hakim-hakim tersebut mampu menyelesaikan semua persoalan kasus tanpa harus melakukan upaya suap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ketahui memang banyak sekali kasus-kasus hakim yang korupsi, Sally ya. Salah satu langkahnya mungkin Prabowo Subianto bisa menafsirkan apakah kurangnya gaji ataupun kesejahteraan dan lain-lainnya. Untuk mengurangi hal tersebut, dari Presiden Prabowo Subianto ini akan menaikkan gaji para hakim yang nantinya ini akan menurunkan angka korupsi di Indonesia, salah satunya dengan menaikkan gaji. Mudah-mudahan dengan adanya kenaikan gaji ini, semua para hakim yang ada di Indonesia ini bisa terus transparan, adil, dan tidak membeda-bedakan, dan juga tidak harus selalu uang yang berbicara. Betul, memang kita berharap bahwasanya dengan kenaikan gaji ini hampir 280%, diharapkan hakim di Indonesia ini dalam kehidupannya juga sudah sejahtera. Dimana kita ketahui hakim ini banyak yang sudah puluhan tahun tidak dapat menaikkan gajinya. Betul. Kita berharap dengan kenaikan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dapat memberikan yang terbaik sistem nantinya, hukum yang terbaik dan keadilan bagi masyarakat Indonesia pastinya. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya terkait dengan tensi perang Israel dan Iran yang tinggi di kawasan Timur Tengah mengakibatkan kelangkaan minyak menjadi dampak yang signifikan bagi perekonomian global. Menanggapi kekhawatiran tersebut, pemirsa, pada kelangkaan minyak, Wakil Ketua MPR RI Bambang Pacul ini mengungkapkan kembali mengenai rencana kemandirian sektor energi, terutama perminyakan. Perang yang terjadi antara negara-negara di Timur Tengah yang merupakan negara penghasil minyak dapat mempengaruhi kenaikan harga minyak di negara lain termasuk Indonesia. Perang yang tidak dapat diprediksi waktu berakhirnya ini menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan minyak. Menanggapi persoalan tersebut, Bambang mengatakan bahwa apabila perang tetap berlanjut, kemungkinan dalam kurun waktu lama akan terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak yang disertai dengan dolar naik hingga menyebabkan melemahnya rupiah. Bambang turut menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir, sebab dilihat dari segi ketersediaan kilang minyak, Indonesia tidak akan menghadapi kelangkaan tersebut, karena Indonesia tak banyak menggunakan minyak berat berasal dari negara Timur Tengah. Kalau harga minyak naik, itu kan dolar kan di spek per tahun 1971 dengan minyak. Jadi kalau seperti itu berarti dolarnya akan naik, kan begitu aja. Ini ilmu goblok-goblokan. Karena tahun 71 minyak di-pack dengan dolar, nggak dengan emas lagi, maka kalau ada goncangan di bisnis minyak, logikanya itu adalah dolar naik. Rupiah berarti melemah, kan begitu nih. Mudah-mudahan perang nggak akan panjang. Saya kira itu aja jawaban saya. Jadi kesiapannya seperti apa? Pertamina lah sebagai penyedia BBM sekaligus pengelola energi minyak itu ada di Pertamina. Pertamina juga sedang pergantian direksi, mungkin sedang konsolidasi dan seterusnya. Ia berharap Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu solusi untuk Indonesia ke depan yang mandiri mengenai energi, dalam hal ini adalah perminyakan. Dari Jakarta, Zuliandri, Anmanamin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kondisi global yang memanas dengan konflik perang di berbagai belahan dunia menuntut kesigapan pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah sikap sigap. Dan dari Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan
mengeluarkan WNI dari wilayah yang dianggap tidak aman. Konflik di berbagai belahan dunia seperti perang di Timur Tengah antara Iran dan Israel, serta konflik yang tak kunjung usai antara Ukraina dan Rusia semakin memanas. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Andianto menekankan pentingnya sikap-sikap pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mengeluarkan WNI dari wilayah yang dianggap tidak aman seperti Iran. Selain itu, Utut juga menyoroti potensi dampak konflik terhadap jalur penerbangan internasional. Jalur penerbangan yang menuju Eropa seringkali melintasi wilayah sekitar Jazirah Arabia hingga Siberia. Ia mendesak pemerintah untuk segera melangkah antisipasi terkait potensi gangguan pada jalur penerbangan tersebut. Sigap itu kan artinya cepat dan tepat, ya, pemahaman sigap. Kalau terhadap warga negara kita yang ada di dua titik itu, baik di Iran yang memang tidak terlalu urgent, ada baiknya dipikirkan untuk dievakuasi ke daerah atau ke wilayah yang memang dianggap aman atau kembali. Sikap sigap ini juga terhadap potensi penerbangan ke wilayah titik-titik yang tadi saya bilang mestinya nanti akan melingkar lebih jauh, agak ke utara, yang biasanya lewat sana, Jazirah Arab harus agak ke utara, ke arah Siberia, baru lewat Moskow, baru sampai Eropa, kalau yang ke Eropa. Nah, sikap sigap ini yang kita minta, karena jangan sampai kita kena imbas langsung. Dari Jakarta, Winita Putri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, seperti kita ketahui pada Jumat kemarin kita dihebohkan dengan adanya aksi serang menyerang seperti itu ya antar negara. Ini sangat menyedihkan sekali bagi kita semua. Terlebih lagi ini juga ada serangan dari Iran kepada Israel. Ini menyerangkan sebuah rudal seperti itu. Ini salah satu bentuk balasan terkait dengan bagaimana Israel sebelumnya juga menyerang Iran dan juga sangat memprioritaskan ataupun menghancurkan beberapa yang ada di Iran. Dan memang saat ini dan pemirsa, pertikaian antara Iran dan juga Israel ini terlihat masih terbatas pada kedua negara. Betul. Dan memang kita ketahui dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga berbagai forum internasional ini terus melontarkan seruan untuk menahan diri. Betul. Dan memang bagaimana jika seruan ini diabaikan dan apakah ini akan berpengaruh besar bagi perang-perang dunia di kawasan Timur Tengah? Apakah ini akan terjadi peperangan selanjutnya atau seperti apa? Untuk membahasnya lebih jelas lagi, sudah bergabung bersama kami Mbak Tia Mariatul selaku dosen pengamat hubungan internasional Binus University. Halo, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi Mbak. Mbak Tia, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Mbak Tia, sehat ya Mbak Tia ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Tia, seperti yang kita ketahui kemarin baru saja kita mendengarkan kabar yang sangat menggemparkan hati dan juga menghebohkan masyarakat Indonesia terkait dengan adanya balasan serangan kampanye perang udara yang berskala besar seperti itu yang bersandi Operasi Rising Lion. Apa sih yang bisa Mbak Tia lihat di sini? Silakan Mbak. Ini kali pertama Iran dengan Israel face to face. Biasanya mereka berdua itu melalui proxy war atau Iran dengan beberapa koalisinya itu memberi support terhadap Hamas untuk melawan Israel. Tapi saat ini langsung face to face begitu ya. Jadi mereka langsung apple to apple melakukan perang, dan saya berharap ini tidak akan berlangsung lama. Karena kalau berlangsung lama ini efeknya akan luar biasa ke semua sektor. Artinya dari regionalisme dari Middle East sendiri ini akan terjadi ekspansi konflik yang menyebar, itu yang pertama. Yang kedua tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Maka saya berharap konflik kedua negara ini tidak berlangsung secara terus-menerus karena ini efeknya itu tadi, dua hal tadi. Pertama akan memberikan efek konflik regional yang terus akan melebar. Yang kedua itu akan memberikan efek ekonomi secara signifikan ya, bukan hanya untuk kawasan
Timur Tengah, untuk Iran dan Israel sendiri, tapi juga konflik ini akan berpengaruh terhadap perekonomian dunia, termasuk juga akan berefek terhadap perekonomian Indonesia, Mbak. Ya Mbak Tia, kalau kita lihat kan memang seperti yang Mbak Tia katakan bahwasanya memang pertikaian antara Iran dan Israel ini jangan sampai berkepanjangan karena akan mempengaruhi Beberapa perekonomian dari sektor, global. betul. Dan Mbak Tia, dari pertikaian ini memang kan ada kabarnya bahwasanya Amerika Serikat turut mendukung dari pertikaian antar kedua negara ini. Mbak Tia sendiri melihatnya bagaimana Mbak? Kalau saya melihat bahwa tentang Amerika Serikat ini sangat hati-hati, tapi pada masa Trump memang tidak mungkin tidak ikut campur. Hanya saja dia tidak mempublish bahwa Amerika Serikat ikut campur, karena ini berbahaya untuk Amerika Serikat. Kita tahu belum lama Amerika Serikat visit kan ke Saudi Arabia, ke Uni Emirat, dan ke Qatar. Itu 3 negara di Gulf countries atau di kawasan Teluk yang sangat kaya raya, Mbak. Dan mereka berinvestasi bukan jumlah kecil terhadap Amerika Serikat, terutama di pembelian senjata begitu ya. Ini kalau misalnya Trump mempublish secara terang benderang, secara jelas bahwa Amerika Serikat mendukung Israel, bisa jadi investasinya itu akan dicabut oleh 3 negara ini. Karena pada saat konflik saat ini Iran dan Israel, biasanya Gulf countries itu lebih cenderung kepada silent policy atau kebijakan yang diam begitu ya. Tapi saya melihat MBS sudah deklarasi bahwa Saudi Arabia menyalahkan pihak Israel yang tiba-tiba menyerang Iran begitu. Dan saya pikir Netanyahu pada serangan kali ini terhadap Iran momentumnya tidak tepat. Kenapa saya katakan momentumnya tidak tepat? Karena memang Saudi dengan Iran belum lama membuka hubungan diplomatik atas mediator Cina. Kemudian mereka sedang baik-baik saja, sedang menjajaki satu sama lain. Kemudian MBS juga dalam diversifikasi ekonominya sedang menjalani atau penjajakan dengan China. Ini artinya mereka sedang dekat begitu dengan pihak China, dengan pihak Iran. Tiba-tiba Israel menyerang begitu ya terhadap Iran. Jadi tentu saja momennya Netanyahu ini tidak tepat karena negara-negara Teluk saya yakin tidak akan ada di samping Israel begitu. Minimal silent itu tidak akan lagi. Minimal silent seperti biasanya tidak akan lagi. Negara Teluk akan ada di samping Iran. Nah, ini yang diwaspadai oleh Trump, oleh Amerika Serikat, sehingga tidak secara terbuka menyebutkan bahwa terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran. Tapi saya yakin itu sudah by design, ya. Sudah memang didesain oleh pihak Amerika dan Netanyahu karena untuk menekan Iran supaya melakukan agreement tentang pengayaan nuklir mereka. Karena Amerika ini belakangan curiga bahwa Iran sudah pada bukan ambang batas ya, pengayaan uraniumnya sudah terus ditingkatkan sehingga kalau pada sekian persen itu Mbak dalam pengayaan uranium itu dia akan sampai pada pembuatan hulu ledak nuklir. Ini yang mereka takutkan, yang ditakutkan oleh Israel, dan Israel mengadu kepada Amerika Serikat dan Amerika Serikat menekan kepada Iran bahwa Anda rupanya sudah terus memproduksi uranium sehingga bisa mencapai untuk membuat senjata nuklir. Walaupun Iran sudah membantah berkali-kali. Bahkan Iran itu menandatangani NPT. NPT itu adalah non-proliferasi nuklir yang disepakati oleh negara-negara untuk nuklir itu untuk energi, untuk health, untuk kesehatan, dan untuk perdamaian. Tidak digunakan untuk senjata nuklir begitu. Iran sudah tanda tangan. Israel bahkan tidak tanda tangan gitu ya. Israel punya juga nuklir, padahal dia tidak tanda tangan. Iran sudah tanda tangan, sudah diawasi juga, tapi ternyata tetap dituduh karena dari 2015 itu ada laporan bahwa Iran di akhir-akhir ini memproduksi uranium yang melebihi ambang batas, sehingga memungkinkan membuat senjata nuklir. Itu yang mereka khawatirkan. Nah, Amerika itu menekan supaya pihak Iran mau bertemu untuk membicarakan hal ini. Sudah dijadwalkan di Oman kalau tidak salah, tapi ternyata Israel menyerang duluan gitu. Jadi semuanya menjadi cancel. Saat-saat mau membuat agreement ini begitu ya. Ini yang sangat disayangkan dan
itu tadi negara-negara Teluk kali ini akan ada di samping Iran. Nah, inilah yang membuat Amerika berkali-kali membantah bahwa tidak terlibat dalam penyerangan Israel terhadap Iran. Tapi saya tidak yakin, pasti terlibat. Hanya saja mungkin dia berpikir, Trump terutama berpikir lebih jauh bagaimana bisa menghadapi negara-negara Teluk yang memang cukup besar dalam berkontribusi terhadap Amerika Serikat dalam sektor ekonomi. Begitu, Mbak. Oke, itu artinya ketika Amerika Serikat mengatakan tidak ikut campur ataupun Iya, tidak ada campur tangan dalam hal tersebut, tapi sebetulnya ini ada diam-diam dukungan dari Amerika Serikat seperti itu ya betul. Mbak Tia ya. Dan kalau kita ketahui kan negara-negara Teluk ini berada ataupun berdiri di samping Iran seperti itu. Bahkan China pun juga sama berdiri dekat dengan Betul. Iran. Dan kalau kita tahu nih Mbak Tia, terkait dengan depot minyak di Iran ini kan 70% adalah bagian juga dari China. Apakah Cina akan diam saja atau seperti apa kira-kira Mbak Tia? Langsung telepon ya. Zik langsung telepon karena memang investasinya Mbak, kalau kita tahu datanya itu beberapa perusahaan minyak seperti CNOOC, kemudian ada Sinopec, itu merupakan perusahaan besar China yang berinvestasi di Iran. Ada beberapa ladang-ladang minyak Cina di Iran, dan Iran dan Cina sangat berkontribusi terhadap sektor investment di Iran. Tentu ini tidak akan diam. Makanya saya menganalisis bahwa konflik ini tidak akan berkepanjangan karena aktor-aktor negara yang bermain dalam konflik ini cukup banyak. Dan itu bukan negara kecil, negara besar ya. Cina investasi di Iran, Saudi melakukan kerjasama di bidang teknologi dan investasi dengan China, begitu. Kemudian Saudi membeli persenjataan sampai 10.000 triliun dengan Amerika Serikat. Uni Emirat juga demikian, Qatar juga demikian, mempunyai hubungan baik dengan Amerika Serikat. Kemudian Uni Emirat Arab belum lama membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk penjajakan kerjasama ekonomi. Nah, ini semuanya adalah seperti circle yang sangat complicated untuk diurai. Makanya konflik Palestina-Israel itu tidak akan pernah bisa selesai karena banyak aktor yang bermain di dalamnya. Yang sekarang kemudian menjadi konflik antara Israel dengan Iran karena Iran selama ini banyak membantu terhadap Hamas secara tidak langsung melalui Hezbollah, kemudian melalui Houthi di Yaman dan ke Hamas sendiri begitu. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman untuk Israel begitu ya. Sehingga Israel berkeinginan untuk melumpuhkan Iran dan mencurigai Iran terus melakukan pengayaan uraniumnya untuk membuat senjata nuklir. Ini problemnya. Tapi masalahnya kenapa saya feeling tidak sampai Perang Dunia Ketiga, menganalisis bahwa konflik ini tidak akan berjalan lama karena banyak negara-negara besar yang berkepentingan atas kedua konflik ini untuk segera mereda. Jadi mereka pasti akan melakukan negosiasi dengan kedua belah pihak. Misalnya Qatar tentunya akan bernegosiasi dengan Iran karena memang mereka mempunyai hubungan baik ya dengan Iran. Mereka mempunyai dua bisnis gas ladang selatan dan utara antara Qatar dengan Iran. Belum lagi Cina, belum lagi Rusia, mereka sudah saling call satu sama lain untuk meredakan tensi masing-masing. Nah, Amerika bagiannya adalah untuk meredakan Israel, untuk tidak terus melanjutkan serangan-serangan terhadap Iran, karena Iran kali ini tidak akan berhenti. Saya pikir dunia internasional saat ini sudah ada di samping Iran, banyak dukungan. Bahkan dari saya lihat di sosial media, dari publik Amerika Serikat sendiri, dari publik Eropa itu banyak yang mendukung Iran. Bagaimana kita di Lebanon melihat orang party ketika ratusan roket Sahab 3 Iran itu meluncur ke arah Israel begitu ya. Artinya memang saya bilang tadi, secara politis Netanyahu tidak tepat melakukan serangan ke Iran karena dunia internasional ada di samping Iran saat ini ketika dia melakukan genosida terhadap Gaza, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah negara-negara besar yang mempunyai kepentingan nasional mereka masing-masing tentu tidak akan diam untuk menyelamatkan perekonomian dan keamanan negara masing-masing, begitu. Saudi misalnya, dia kan punya pangkalan militer US di Saudi. Uni Emirat, Irak, begitu ya. Kemudian Kuwait, mereka akan menekan karena memang ada pangkalan militer yang disebutkan Iran akan diserang juga yang milik Amerika Serikat itu. Tentu ini sangat bahaya. Maka semua lobby ini dilakukan, Mbak, untuk bisa meredam kedua belah pihak. Jadi analisis saya ya tidak akan sampai ke Perang Dunia Ketiga begitu.
Yang melihat dan berbicara soal posisi Indonesia saat ini, kan kita ketahui bahwasanya pemerintah Indonesia melalui Kepala PCO yaitu Hasan Nasbi mengungkapkan bahwasanya Indonesia menyerukan perdamaian dan juga diplomasi. Menurut Mbak Tia sendiri, seberapa efektif peran netral ini di kondisi politik global saat ini, Mbak Tia? Harusnya saya paham bahwa Indonesia juga politik domestiknya saat ini sedang tidak kondusif ya, dari secara perekonomian ada perebutan pulau dan lain-lain gitu ya, sedang gonjang-ganjing. Tapi dalam konteks politik global yang memang sensitif seperti serangan Iran dengan Israel gitu ya, Israel dengan Iran, itu harusnya Indonesia cepat bersuara melalui Kementerian Luar Negeri misalnya atau juru bicara kepresidenan untuk mengutuk serangan Israel terhadap Iran pertama kali, karena ini akan memicu berbagai faktor termasuk kenaikan minyak, dan kita bukan produsen minyak, Mbak. Kita masih ketergantungan yang cukup besar energi dari sektor oil dan gas ini. Jadi kita masih bergantung terhadap impor-impor dari produsen, negara-negara produsen. Siapa negara produsen? Ya saat ini yang menjadi penguasanya adalah Timur Tengah. Minyak-minyak dia itu kan disuplai ke Eropa, disuplai ke berbagai negara yang akhirnya sampai ke kita. Misal kita impor dari Singapura, ya nggak mungkin lah. Singapura kan nggak punya resource. Artinya memang Singapura menjadi pemain juga dalam sektor minyak ini, di mana bisa jadi itu ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan minyak dari Timur Tengah, begitu. Jadi memang harusnya secepatnya dari pihak kepresidenan ataupun dari Kemlu mengutuk serangan Israel ke Iran ini supaya jangan memperpanjang terus saling berbalas menyerang yang efeknya terhadap harga minyak naik, saham juga tidak baik-baik saja, dan ini akan meningkatkan inflasi yang luar biasa ke seluruh dunia begitu. Jadi memang Indonesia harus segera bersuara begitu ya, karena kita memang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan konflik dua negara ini. Tapi kita sebagai negara yang memang cukup konsen untuk Free Palestine, kita harus bersuara gitu, dan kita cukup dilihat juga kok di politik global untuk menyuarakan perdamaian terutama untuk konflik Palestina Israel begitu. Juga sempat disebutkan bahwa dari Kemenlu seharusnya juga kita mengeluarkan bersuara terkait hal tersebut. Betul. Ya, adanya perdamaian dan lain-lain seperti itu. Dan kalau kita ketahui memang kita kembali lagi kalau misalnya lihat Iran ini kan berdiri dikelilingi dengan negara-negara yang mendukungnya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana pertahanan Israel untuk menanggulangi rudal Iran seperti apa kira-kira? Yang pertama cukup bagus ya, Iron Dome Israel itu masih bisa menangkal serangan-serangan Iran. Terbukti ini dari sekian ratus rudal yang diluncurkan oleh Iran itu membuat kerusakan tidak signifikan dan korbannya juga hanya 3 orang. Tapi serangan yang kedua sepertinya Iran meningkatkan kualitas rudalnya sehingga Iron Dome Israel itu tidak mampu menangkal lagi, dan ini saya pikir kali pertama kerusakan yang luar biasa terhadap Tel Aviv begitu ya. Jadi kalau memang ini diteruskan dan memang tidak ada backup dari Amerika Serikat, ya bisa jadi itu akan terjadi kerusakan yang sangat parah, bahkan terbunuhnya banyak warga negara Israel begitu ya. Tapi saya pikir tidak akan sampai ke sana. Lagi-lagi saya menganalisis karena Amerika dalam sejarah tidak pernah diam ketika Israel itu dibombardir. Dulu di tahun 47-48 ada perang Al-Hab As-Sita, perang 6 hari dari negara-negara Arab itu 6, Mbak, ada 6 negara. Itu Israel posisinya sudah mau kalah, tapi kembali Amerika Serikat memberikan bantuan sehingga 6 versus 1 itu yang menang tetap Israel. Begitu. Jadi pasti sejarah ini kan akan berulang begitu. Jadi siapapun yang akan membantu Iran kemudian melancarkan beberapa serangan ke Israel, Amerika tidak akan tinggal diam, Prancis juga tidak akan tinggal diam, dan saya pikir Macron juga sudah membuat statement ya bahwa kalau misalnya Iran menyerang ke Israel, Prancis akan bantu gitu. Ini seperti koalisi permanen soal bantuan terhadap Israel. Artinya memang kalau kita berhitung secara senjata atau secara besar dan kecilnya negara, ya Israel negara kecil. Tapi masalahnya kekuatan di belakang Israel itu yang tidak kecil, begitu Mbak. Jadi ya siapapun yang menolong Iran dan kemudian Israel bersama koalisinya ini tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Yang ada adalah kehancuran. Karena kekuatan-kekuatan di belakangnya bukan persoalan kekuatan Iran dan Israelnya, begitu. Jadi di belakang Iran siapa, di belakang
Israel siapa, nah itu yang membuat kehancuran yang akan luar biasa. Kalau ini diseriuskan betul-betul perang ke depannya, begitu. Ya Mbak Tia, kalau kita kembali lagi berbicara soal posisi Indonesia saat ini, sebenarnya menurut Mbak Tia, apa sih yang menjadi tantangan utama dari negara Indonesia untuk mempertahankan sebuah netralitas di tengah konflik seperti ini? Apakah memang nantinya ada sebuah tekanan dari negara-negara yang bisa muncul di belakang layar, Mbak Tia? Sebetulnya ke Indonesia tidak ada tekanan ya, karena memang secara direct kita tidak memberikan kontribusi terhadap dua negara ini. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita juga tidak mempunyai kerjasama ekonomi yang cukup signifikan dengan Iran. Kita bisa lihat data investasi, trading dengan Iran itu ya biasa saja. Jadi tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia begitu. Jadi secara direct tidak akan ada pengaruh. Hanya saja memang Indonesia dalam konteks ini, karena ini adalah isunya sensitif, di mana serangan Israel ini terjadi ketika memang dunia sedang pay attention terhadap Gaza, harusnya Indonesia bersuara, mengambil alih supaya ikutan panggung lah dalam politik global sehingga dunia menotis Indonesia konsisten dalam pro Palestina begitu, dan ini penting. Itu satu-satunya yang bisa kita mainkan dalam politik global, bahwa kita ada di samping Palestina. Apalagi tidak ada peran kita dalam panggung politik global, memang kurang signifikan begitu. Jadi ya pro Palestina ini yang cukup dilihat oleh beberapa negara OIC dan bagaimana perjuangan Kemlu kita dari masa Ibu Retno Marsudi sampai yang sekarang itu tetap konsisten mendukung Palestina, dan orang lain melihat ini, negara lain melihat ini, global politik melihat ini. Nah, itu yang harus kita lakukan sebetulnya. Jadi harusnya cepat begitu ya, walaupun saya memahami sekali lagi bahwa kondisi domestik kita juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi urusan politik global kita juga harus punya panggung, artinya harus mengambil kesempatan ini untuk ikut bicara supaya kedua belah pihak bisa meredam emosinya masing-masing. Saya melihatnya lebih kepada arah sana sih ya. Jadi kalau misalnya wah Indonesia gimana nih, bersuara dan tidak bersuara, saya pikir dalam kali ini tidak terlalu signifikan dilihat oleh negara lain begitu ya. Tapi memang harusnya cepat bersuara karena berkaitan dengan Palestina, dengan Gaza itu tadi begitu. Banyak Mbak Tia atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih, tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan pemirsa ya, dan juga Mbak Tia ya, dan terkait dengan di mana peran dari Indonesia saat ini memang harus bantu terkait dengan politik global ini, harus ada panggung di dalamnya seperti itu ya Mbak Tia ya. Mbak Tia, terima kasih banyak atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih dan sehat selalu Mbak Tia. Sama-sama. Ya pemirsa, dan juga Sally, pemaparan yang sangat luar biasa sekali terkait dengan bagaimana Indonesia berperan penuh terkait hal tersebut, apalagi kalau kita ketahui bahwa dari peran Indonesia yang seharusnya mereka ini membantu dengan bersuara, karena tadi juga sempat dikutip dari Mbak Tia, sebesar apapun suara dari Indonesia seperti itu, ini tidak akan menimbulkan atau perubahan yang secara signifikan, namun dengan bersuara, sama-sama bersuara, ini akan menumbuhkan ataupun menyampaikan kepada semuanya bahwa Indonesia konsisten berada di tengah-tengah ataupun berada di sisi Palestina. Dan memang kalau kita ketahui pertikaian antara Iran dan juga Israel ini cukup merugikan dari sektor perekonomian global. Jadi kita inflasi berharap dunia ya, bahwasanya memang pertikaian antar kedua negara ini dapat meredam, tidak berkepanjangan dengan negara-negara lain, dan pastinya seperti yang Mbak Tia katakan bahwasanya Indonesia harus menyuarakan bagaimana perdamaian antara kedua negara tersebut. Festi. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ini menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji para hakim di tanah air. Kenaikan ini tentunya pemirsa tidak hanya terjadi di kehakiman tanah air saja, namun Yusril menegaskan Presiden Prabowo menyoroti kondisi hakim menjadi hal pertama.
Tim SAR gabungan menemukan seorang remaja dalam kondisi tewas sebagai korban terseret arus ombak di Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 15 Juni 2025. Korban terbawa arus itu bernama Amir Maulana, 15 tahun, wisatawan lokal Pangandaran, dilaporkan tenggelam pada Jumat 13 Juni lalu dan berhasil ditemukan saat pencarian hari kedua dalam kondisi meninggal dunia. Kecelakaan maut itu bermula ketika korban bersama 5 temannya bermain bola di pantai, kemudian berenang. Tanpa disadari datang ombak besar dan arus kuat yang menyebabkan korban dan satu lainnya terbawa arus. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian ke tengah laut dan menyisir pantai, hingga akhirnya korban ditemukan mengapung di lautan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh nelayan di Blok Karangluhur yang tidak jauh dari lokasi awal korban berenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang nelayan bernama Sukma dilarikan ke rumah sakit setelah tersengat ikan pari saat mendorong kapal bocor di perairan Pantai Kuala, Kepulauan Bangka Belitung. Dan korban tersengat ikan pari pada bagian kaki saat mencoba menyelamatkan kapal mesin tempel miliknya yang mengalami kebocoran di tengah laut. Tim SAR gabungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evakuasi terhadap salah seorang nelayan yang diserang ikan pari saat mencari ikan di pesisir Pantai Kuala, Kabupaten Bangka. Kronologi kejadian berawal dari keberangkatan Sukma dan rekannya Rahman pada Sabtu 14 Juni lalu sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, menggunakan kapal miliknya dari Pelabuhan Pencur Kerikil menuju fishing ground di sekitar Pasir Kuala untuk mencari ikan. Pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, perahu yang mereka tumpangi mengalami kebocoran. Mereka pun mencoba memperbaiki kerusakan itu sambil berusaha mengarahkan kapal mendekati Pantai Kuala untuk mencegah kapal tenggelam. Pada Minggu pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, mereka berdua turun dari kapal untuk mendorong kapal mendekati tepi pantai, namun pada saat itu Sukma menginjak kaki pari dan diserang ikan tersebut. Korban mengalami rasa sakit dan rekannya segera berusaha membantu mengangkat korban ke atas kapal dan menghubungi kantor pencarian dan pertolongan Pangkal Pinang agar dibantu pertolongan medis evakuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Provinsi Jakarta membantu bangun Giant Seawall dalam penutupan International Conference of Infrastructure 2025 pada Rabu 11 Juni lalu. Dan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut pihaknya menyanggupi bangun Giant Seawall, salah satunya menggunakan dana pengolahan sampah jadi energi listrik. Pramono menjadi pembicara di acara Future Talk Fit and Game yang dipandu Gita Wirjawan bertajuk What's Jakarta Future di Taman Ismail Marzuki Minggu siang. Hadir pula dalam acara Gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022 Anies Baswedan. Pada paparan, ex-sekretaris kabinet ini menyebut akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam membangun Giant Seawall. Gubernur Jakarta ini menyebut Jakarta kebagian membangun sepanjang 19 km Giant Seawall. Pramono mengaku tidak mudah dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan Giant Seawall, di mana Jakarta membutuhkan sekitar 5 triliun setiap tahun. Namun ia yakin Jakarta dapat melakukannya. Sampah yang ada di Bantar Gebang 55 juta tadi. Kemudian kita bangun 4 PLTS. Satu PLTS feeder perhariannya 2.500. Itu kurang lebih mungkin sekitar 2.000 megawatt. 1.500 megawatt. Maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu. Sehingga Suralaya dan semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta, kita minta mereka untuk merubah. Dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS. Maka persoalan sampah selesai, persoalan listrik yang terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Seawall. Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilo. Kemarin mendapat tambahan 7 kilo. Sehingga total adalah 19 km. Memang tidak kecil angkanya. Tetapi ini kan proyek untuk long term. Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu. APBD Jakarta sekarang ini 91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100. Kalau itu bisa dilakukan,
maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih 5 triliun untuk seawall. Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden. Gubernur Jakarta juga menambahkan, selain menggunakan APBD, Jakarta juga bisa mendapatkan dana untuk membangun giant seawall dari hasil pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan gedung baru SD Negeri 020 Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan menurutnya pemirsa, masa depan bangsa ditentukan dari bagaimana anak-anaknya belajar hari ini di tempat ruang belajar yang aman, nyaman, dan juga layak. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan gedung baru SD Negeri 020 Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, sekolah ini menghadapi sejumlah kendala serius, seperti lokasi yang rawan banjir, paparan polusi, dan kebisingan dari jalan raya, serta keterbatasan ruang kelas dan fasilitas penunjang seperti ruang kantor, toilet, dan laboratorium. Kini, sekolah tersebut telah berubah menjadi lingkungan belajar yang lebih representatif dan layak dengan berbagai sarana prasarana yang memadai. Mendikdasmen turut menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung baru SD Negeri 020 Sepaku yang telah dilakukan sejak tahun 2023 dan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pembangunan ini merupakan wujud nyata partisipasi semesta, yaitu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan visi besar pendidikan bermutu untuk semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana akan segera dilakukan pada masa sidang DPR yang akan datang. Dan pihaknya menyebut pembahasan akan dimulai dalam waktu dekat dengan DPR karena mengingat pembahasan di tingkat pemerintah sudah hampir rampung. Kita berharap mudah-mudahan nanti di masa sidang yang akan datang ini sudah bisa dibahas di Pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini masih dalam proses pembahasan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya akan segera membahas itu dengan DPR usai masa reses DPR, yakni 23 Juni mendatang. Mengingat proses di internal pemerintah sudah nyaris rampung, karena menurutnya pemerintah sudah berada satu suara, dan hanya menunggu paraf dari sejumlah pejabat tinggi sebelum diserahkan secara resmi ke DPR. RUU KUHP kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini. Pemerintah sebenarnya sudah tidak ada masalah di internal pemerintah. Timnya sudah hampir rampung, ya, hampir rampung. Dengan demikian begitu nanti diparaf oleh Menteri Hukum, Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, timnya akan kita serahkan ke DPR. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti di masa sidang yang akan datang ini sudah bisa dibahas di parlemen. Dari sisi pemerintah artinya sudah terjadi pandangan-pandangan. Semua sudah, ini belum pernah terjadi sebelumnya karena kita ikutin. Bahkan kemarin kita lakukan sosialisasi lewat itu diikuti hampir 20.000 peserta ya, 20.000. Ya kan? Dan semua kampus, semua stakeholder, ya, semuanya kita dengar. Supratman memastikan aspirasi masyarakat sudah diakomodasi dalam proses penyusunan DIM tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan mitra Gojek di Indonesia Arena menyambut bonus Hari Raya hasil inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Dan program ini menjadi bentuk dukungan pertama Gojek untuk mitra berprestasi dalam merayakan Idul Fitri. Sorakan bergema di Indonesia Arena Jakarta saat ribuan mitra Gojek bersatu menyambut pengumuman bonus Hari Raya yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk para mitra pengemudi Gojek di seluruh Indonesia. Program bonus Hari Raya 2025 lahir dari ajakan langsung Prabowo. Menurut Direktur Utama Goto Patrick Walujo, ini merupakan kali pertama Gojek memberikan bonus sebagai bentuk dukungan untuk mitra yang memenuhi kriteria dalam merayakan Idul Fitri. Tahun ini, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, mengajak Gojek untuk berpartisipasi, memberikan penghargaan, berbagi kepada para mitra dalam bentuk bantuan Hari Raya. Gojek menyambut baik ajakan Presiden Prabowo. Dan untuk pertama kalinya, kami mengadakan program bonus Hari Raya
sebagai bentuk dukungan untuk mitra pengemudi yang memenuhi kriteria dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada para mitra. Para mitra dari berbagai layanan GoTo termasuk pengemudi dan merchant juga menjadi penerima penghargaan Mitra Juara 2025. Momen ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang berdampak positif pada pelaku ekonomi digital di tingkat akar rumput. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Puncak Bakti Kesehatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Acara bakti kesehatan tersebut, pemirsa, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 tahun yang akan jatuh pada 1 Juli 2025. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, bakti kesehatan telah berlangsung sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2025 mendatang, salah satunya di Mapolres Bekasi Kota. Hingga tanggal 15 Juni 2025, Polri telah memberikan layanan kesehatan kepada lebih dari 145.000 peserta. Tidak hanya menggelar bakti kesehatan, Polri juga membagikan 68.000 paket sembako, 5.000 paket imunitas, dan 2.500 kacamata gratis. Polri juga memberikan 274 alat bantu disabilitas, termasuk kursi roda, alat bantu dengar, kruk, dan alat tulis Braille. Polri dan seluruh jajaran melaksanakan puncak dari bakti kesehatan, di mana bakti kesehatan ini kita laksanakan selama kurang lebih 1 bulan, mulai dari 1 Juni sampai dengan 1 Juli, dan kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka rangkaian dari kegiatan Hari Bayangkara yang akan kita laksanakan 1 Juli 2025. Mungkin perlu kami informasikan juga kepada masyarakat bahwa di puncak bakti kesehatan hari ini melibatkan kurang lebih 145.900 peserta, peserta, diantaranya 1.600 disabilitas, kemudian 38.904 travel dari ojek online, dan melibatkan 5.700 tenaga kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menegaskan komitmen kuat Polri untuk terus dekat dengan masyarakat dan sebagai wujud nyata dari tema HUT Bayangkara ke-79 tahun. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras melayani ratusan ribu warga di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita sangat mengucapkan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya bagi pihak Polri, seperti itu ya Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terima kasih banyak atas dedikasinya yang sangat luar biasa, dan juga terkait dengan adanya HUT Bayangkara. Betul. Ini juga dilakukan hal-hal yang sangat positif, di mana memberikan sebuah kesehatan pelayanan kesehatan yang baik. Ini juga memberikan beberapa untuk kacamata gratis, juga alat-alat kesehatan yang gratis. Ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, dan juga bisa memberikan bekal juga untuk kita ya, agar kedepannya bisa terus sehat. Dan ini bisa jadikan sebuah contoh untuk instansi yang lainnya. Betul, memang memperingati HUT Bayangkara ke-79 tahun dari Kapolri ini melakukan hal yang baik, memberikan salah satunya sembako untuk masyarakat. Ini menunjukkan bahwasanya Polri atau kepolisian juga peduli kepada masyarakat yang memang kita ketahui sempat menurun angka untuk kepercayaan dari masyarakat terhadap Polri, namun akhirnya bisa kembali naik lagi. Ada aksi nyata dari pihak kepolisian bahwasanya Polri hadir untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tentunya ke masa depan yang akan datang. Betul, ya, juga dari Polri juga menarik kembali hati masyarakat dan juga mengembalikan kepercayaan untuk masyarakat bahwa kesalahan yang memang sempat terjadi ini bisa diperbaiki, dan juga ini bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana sebuah mobil berwarna hitam yang dikemudikan seorang kakek berusia 80 tahun ini menabrak sebuah toko perlengkapan rohani Katolik di Jalan Dr. Cipto, Kota Malang pada Sabtu kemarin. Diduga sang pengemudi lansia keliru menginjak pedal gas sehingga mobil melaju tak terkendali ke dalam toko. Dalam rekaman CCTV toko, tampak mobil melaju tak terkendali dan tiba-tiba menerobos etalase kaca menghantam hingga ke dalam toko. Diduga kuat, pengemudi lansia salah menginjak pedal gas, menyebabkan mobil menabrak dinding belakang dan merusak rak-rak berisi perlengkapan ibadah seperti rosario, hosti, kitab suci, dan buku rohani, termasuk patung Bunda Maria juga nyaris roboh akibat benturan. Usai kejadian, sang kakek terlihat panik, keluar dari mobil dalam kondisi lemas sambil memegangi kakinya, lalu meminta maaf kepada pemilik toko. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, sebuah mobil berpenumpang 8 orang masuk ke jurang di kilometer 7 Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Minggu 15 Juni 2025. Dalam kecelakaan tersebut pemirsa, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang selamat dalam kecelakaan maut. Kecelakaan tragis terjadi di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, di mana 1 unit mobil penumpang Hilux terjun ke jurang di kilometer 7 pada Minggu malam 15 Juni 2025. Dari 8 orang penumpang, 7 berhasil diselamatkan, sementara 1 orang ditemukan meninggal dunia. Korban pertama yang berhasil diselamatkan adalah atas nama Erik, yang disusul nama 6 korban lainnya. Sementara korban terakhir atas nama Yorlas ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, di mana korban selamat dilarikan ke Rumah Sakit Pratama Warmare untuk penanganan medis, sedangkan 2 lainnya termasuk korban meninggal dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Dalam operasi tersebut, tim SAR gabungan sempat mengalami medan yang cukup berat dan kondisi cuaca yang berawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah insiden menimpa mobil mewah Ferrari yang sedang diangkut oleh mobil towing di Tol Cengkareng, tepatnya di titik seberang Taman Kencana pada Minggu siang. Insiden ini terjadi akibat pecah ban kanan yang membuat pengemudi kehilangan kendali. Sebuah truk towing yang mengangkut Ferrari tersebut mengalami pecah ban kanan belakang saat melaju dari arah Kembangan menuju Pantai Indah Kapuk. Akibat pecah ban ini, pengemudi kehilangan kendali, kendaraan oleng ke kiri mengenai pagar pembatas jalan, lalu kembali oleng ke kanan hingga akhirnya terguling miring di jalur 2 dan 3 menghadap ke timur. Tampak sejumlah orang di lokasi kejadian berusaha membalikkan mobil mewah tersebut ke posisi semula. Bagian depan truk mengalami kerusakan cukup parah, sementara Ferrari juga tampak mengalami sejumlah kerusakan akibat insiden ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Proses evakuasi berlangsung lancar dengan bantuan petugas dan warga sekitar. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Ferrari Purosenko tersebut telah diambil dan diderek oleh pemiliknya ke showroom untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang sempat menghilang usai jatuh dari kapal negara Sabuk Nusantara yang ditumpanginya saat melintas di perairan Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Setelah beberapa jam pencarian pemirsa, korban bernama Faris, 20 tahun, ditemukan selamat oleh nelayan setempat karena berpegangan pada batang kayu. Pria bernama Faris berusia 20 tahun yang terjatuh dari kapal negara Sabuk Nusantara di perairan Banggai Laut, Sulawesi Tengah ditemukan selamat. Korban ditemukan oleh nelayan yang melintasi di perairan tempat korban terjatuh. Faris dievakuasi tim SAR gabungan pada Minggu 15 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WITA. Korban sebelumnya terbawa arus laut selama beberapa jam setelah jatuh dari kapal, di mana korban sempat berenang dan mencoba mencari daratan setelah terjatuh dari kapal. Korban bertahan hidup dengan berpegangan pada batang kayu hingga akhirnya terdampar di salah satu rompong dan ditemukan nelayan. Korban kemudian berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menuju pelabuhan Banggai Laut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepergok ketika hendak maling motor di sebuah warung kopi, seorang pria di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
babak belur dihakimi massa. Beruntungnya pemirsa, nyawa pelaku berhasil selamat setelah petugas mengamankan pelaku ke Mako Polsek dari amukan warga. Seorang pria bernama Andri Diana babak belur usai dihakimi massa sesaat setelah dirinya kepergok hendak mencuri sebuah sepeda motor di sebuah warung kopi yang ada di kawasan Sukabirus, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat beberapa hari lalu. Beruntung nyawa pelaku berhasil selamat setelah petugas kepolisian mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku ke kantor polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, pelaku melancarkan aksinya bersama rekannya. Namun ketika pelaku tengah berusaha membobol kunci motor buruannya, pelaku kepergok oleh pemilik warung dan diteriaki maling sampai akhirnya pelaku dihakimi massa. Selain pengamanan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor dan kunci astak. Saat ini petugas sudah mengantongi identitas dan tengah memburu pelaku lainnya yang saat itu bertugas sebagai joki. Untuk pelaku atas nama Andri Diana, pada saat di TKP pelaku ada 2, yang mana Andri Diana ini yang mengambil kendaraan, akan tetapi temannya itu yang menunggu di depan menggunakan sepeda motor. Saat ini pelaku yang kabur masih dalam pencarian kami dari Polsek Dayakolot. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam penjara selama 7 tahun. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pelaku pembunuhan nelayan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat dibekuk polisi. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat melarikan diri di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan dan terpaksa diberi tindak tegas terukur oleh petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Korban Arifin merupakan teman dekat pelaku. Dari keterangannya, pelaku sakit hati lantaran istrinya memadu kasih dengan korban yang merupakan rekannya. Pelaku nekat menusuk korban dengan sebilah badik yang diambil dari dalam kapal. Korban pun tersungkur dan tewas di tempat. Kurang dari 24 jam, petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok di bawah pimpinan Kasatreskrim AKP I Gusti Ngurah Putu Krisna Narayana berhasil ditangkap. Di mana di tahun 2020 pelaku ini juga sempat masuk penjara terkait dengan kasus kepemilikan senjata tajam. Kemudian di 2022 juga sempat masuk penjara lagi terkait dengan kasus pengeroyokan. Terlebih lagi kekhawatiran kami, dia masih menyimpan yang namanya sajam ataupun badik yang dipakai untuk menusuk korbannya. Nah, oleh karena itu pelaku kita amankan dengan kehati-hatian. Hanya saja memang dengan sifat pelaku ini memang berkali-kali ya di situ saat dilakukan proses pencarian pengamanan memang sempat ada pemberontakan. Saat itu kita langsung amankan, kemudian kita suruh cari di mana lokasi dia menyimpan barang bukti berupa badik atau sajam tersebut. Nah, di situ kemudian si pelaku ini kemudian mencoba untuk mengambil kesempatan di tengah proses itu sehingga dilakukan upaya sebagaimana Perpol 1 2009 terkait dengan tahapan penggunaan kekuatan pada Polri, kita sehingga lakukan tindakan tegas terukur ya. Oke. Setelah kita dalami memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya seorang nelayan ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan dengan luka tusuk di bagian leher di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, pelaku setelah melakukan penusukan berupaya melarikan diri ke atas kapal. Jasad korban Arifin langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna lakukan visum. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Ya,
Ya, miris sekali ya, Sri dan juga Permisa, memang cinta itu buta ya, tapi juga tidak harus membodohi diri kita sendiri dan juga merugikan kita sendiri. Kita boleh cinta dengan seseorang, tapi jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai menghabisi dan juga tega menghabisi nyawa seseorang seperti itu ya. Ini salah satu yang tidak bisa ataupun tidak boleh dicontoh oleh masyarakat Indonesia, apalagi terkait dengan asmara, rasa cemburu. Ini seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Apapun motifnya, apapun permasalahannya, dan apapun kesalahannya, yang namanya membunuh ataupun menghabisi nyawa seseorang sangat dilarang dan juga ini sangat tidak baik dan sangat tidak boleh seperti itu ya. Dan apapun permasalahan pemirsa di rumah, di luar itu harus bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik agar tidak merugikan diri sendiri dan juga pihak lainnya. Betul, memang dari pihak kepolisian langsung bergerak cepat ini menangkap pelaku. Memang 10 jam dari aksi kejadian tersebut ini pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi, walaupun memang dilontarkan timah panas karena memang pelaku ini sempat meronta seperti petugas. itu Dan ya. itu kita berharap bahwasanya memang pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang. Kita berharap masyarakat tidak perlu mencontoh perbuatan seperti ini karena memang lagi-lagi soal asmara ini bisa dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai menghabisi nyawa orang lain. Betul, ini harus menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar tetap bisa dengan lingkungan yang berdamaian, penuh cinta, agar bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing seperti itu ya, dan lebih melakukan hal-hal yang positif. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.